warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang doktrin Kastil, mata kuliah hukum internasional. Saya Deko Perkasa, NIM 232. Saya Novia Dasari, NIM 263. Saya Muhammad Mahmud, NIM 249. Saya Muhammad Azharabdi, 020. Saya Najwa Nasraputri, NIM 025. Kajian doktrin Kastil pada penerapan hukum di Indonesia. Dalam kehidupan, masyarakat pasti pernah dihadapkan pada situasi darurat ketika terjadi serangan atau kejahatan di wilayah pribadi mereka, seperti rumah tempat tinggal. Hal inilah yang melatar belakangi konsep Kastil Doktrin, sebuah prinsip hukum yang populer di negara-negara common law seperti Amerika Serikat. Kastil Doktrin menyatakan bahwa seseorang berhak menggunakan kekuatan, bahkan kekuatan mematikan untuk melindungi diri dan properti ketika diserang di rumahnya, tanpa kewajiban untuk mundur. Prinsip ini muncul dari anggapan bahwa rumah adalah kastil yang harus menjadi tempat paling aman bagi seseorang. Di dalam hukum Indonesia, meskipun tidak diadopsi secara eksplisit, prinsip serupa tercermin dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembelaan terpaksa. Notwir Kermit 2021. Dalam pasal 49 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan karena pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman yang melanggar hukum tidak dapat dipidana. Ketentuan ini sejajar secara esensial dengan Kastil Doktrin yang membenarkan tindak pembelaan yang bersifat seketika terhadap ancaman nyata. Pasal ini terbagi menjadi 2, yaitu ayat 1 yang membahas pembelaan terpaksa biasa dan ayat 2 yang membahas pembelaan terpaksa luar biasa, notwir excess, ketika pembelaan dilakukan dalam keadaan jiwa yang terguncang hebat. Konsep ini menegaskan bahwa pembelaan sah hanya jika dilakukan secara proporsional dan untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung. Dalam teori Kastil Doktrin, seperti dijelaskan oleh Roxbury 2018 dan Guettabi dan Munasib 2018, inti dari doktrin ini adalah no duty to retreat. Tidak ada kewajiban untuk mundur saat diserang di rumah sendiri. Penerapan prinsip ini mengakui hak setiap individu untuk mempertahankan wilayah pribadinya dari ancaman tanpa harus mencari jalan kabur terlebih dahulu. Jika disandingkan dengan sistem hukum Indonesia, prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk legitimasi tindakan defensif dalam ruang privat selama terpenuhi unsur mendesak, melawan hukum, dan proporsional, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP. Kontekstualisasi Kastil Doktrin dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa negara kita sebenarnya telah mengakomodasi semangat dari prinsip ini melalui pendekatan pembelaan terpaksa. Perbedaannya terletak pada formulasi dan pendekatan legalistik. Di Indonesia, pembelaan diri dibatasi oleh ketentuan yang sangat ketat, seperti harus adanya serangan mendadak dan tidak adanya alternatif pendukung lain. Hal ini menekankan asas subsidiaritas dan proporsionalitas, di mana pembela harus merupakan upaya terakhir dan seimbang dengan ancaman yang diterima. Literatur hukum menyebutkan bahwa penerapan Kastil Doktrin di Amerika didukung oleh teori social control theory yang menyatakan bahwa warga negara merasa memiliki hak moral untuk melindungi dirinya secara pribadi. Dalam et al. 2021. Hal ini paralel dengan kondisi sosial di Indonesia.
di mana masyarakat seringkali merasa perlu bertindak cepat saat dihadapkan pada bahaya, terutama di wilayah rumah tinggalnya. Oleh sebab itu, penguatan edukasi hukum masyarakat mengenai batasan pembelaan terpaksa dalam KUHP sangat diperlukan untuk menghindari salah tafsir dan pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Hal yang perlu digarisbawahi pada pasal 49 KUHP, salah satunya adalah ayat 2, yaitu mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Dalam Kasil Doktrin versi Amerika, aspek psikologis korban juga diperhitungkan ketika membenarkan tindakan ekstrim dalam pembelaan. Messerschmitt 2016. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum, baik di Indonesia maupun negara common law, sama-sama mengakui pentingnya mempertimbangkan kondisi mental korban saat terancam. Hal ini memperkuat bahwa Kasil Doktrin dapat ditetapkan dalam hukum nasional dengan menyesuaikan kultural dan normatif. Studi kasus aplikasi Kasil Doktrin pada hukum Indonesia, yaitu kasus Fikri Harman Malawa, menjadi sorotan publik karena menyangkut hak seseorang dalam membela diri dari serangan yang membahayakan jiwa. Pada malam tanggal 30 April 2024, Fikri dan adiknya mengalami pembegalan oleh dua pria, Edo dan Hardi, yang tidak hanya merampas barang tetapi juga melakukan kekerasan fisik. Ketika adiknya dipukuli, Fikri mencoba melindungi dengan menegur pelaku yang kemudian membalas dengan mengeluarkan senjata tajam. Dalam situasi tersebut, Fikri mengalami luka akibat sabetan senjata dan kemungkinan melawan menggunakan pisau yang ia miliki di motornya. Tindakannya mengakibatkan kematian salah satu pelaku dan awalnya Fikri ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan menyebabkan kematian. Namun, setelah proses penyidikan, oleh tempat kejadian perkara dan rekonstruksi, aparat penegak hukum menyimpulkan bahwa Fikri telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP. Pasal ini membenarkan tindakan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum. Dalam hal ini, tindakan Fikri memenuhi ketiga syarat pembelaan terpaksa, yaitu adanya serangan yang nyata dan seketika, ancaman yang melawan hukum, serta tindakan pembelaan yang dilakukan dalam rangka menghentikan serangan tersebut. Polisi kemudian menyatakan Fikri tidak bersalah dan dibebaskan dari jeratan hukum. Apabila dianalisis dari perspektif Kasil Doktrin, dalam hal sistem hukum common law, tindakan Fikri memiliki kesamaan dengan prinsip yang melindungi individu saat mempertahankan dirinya dari serangan di ruang privat. Kasil Doktrin menghapus kewajiban untuk mundur saat diserang dan mengizinkan penggunaan kekuatan, bahkan mematikan, jika nyawa atau keselamatan terancam. Meskipun insiden Fikri terjadi di tempat umum, kondisi serangan dan sifat langsung dari ancaman yang ia hadapi menunjukkan bahwa prinsip Kasil Doktrin secara substantif tetap relevan. Dalam banyak yurisdiksi di Amerika Serikat, pembelaan terhadap pembegalan seperti yang dialami Fikri akan masuk dalam cakupan justifiable homicide. Hukum pidana Indonesia sebetulnya telah mengandung perlindungan terhadap korban seperti Fikri melalui pasal 49 KUHP. Namun, dalam praktik, pemahaman publik dan aparat seringkali kurang optimal terhadap batasan dan kondisi pembelaan terpaksa. Di sinilah Kasil Doktrin dapat diadopsi sebagai kerangka nilai untuk memperkuat implementasi hukum pidana nasional.